menjelaskan mengenai konsep akuntansi manajemen, bagaimana perbedaannya dengan akuntansi keuangan, dan contoh alat analisis yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Pemaparan ini akan saya awali dengan memberikan dua gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah berita kecelakaan pesawat Lion yang terjadi di bulan Oktober 2018 dan menewaskan 189 orang. Gambar kedua adalah berita mengenai kecelakaan pesawat juga yang terjadi di Ethiopia pada bulan Maret 2019. Apa yang sama dari dua kejadian ini? Kedua kecelakaan yang hanya berjarak 5 bulan ini menggunakan pesawat yang sama, yaitu Boeing 737 MAX. Sebelum kecelakaan tersebut, Boeing telah menerima pesanan untuk pesawat yang sama sebesar 4.600 unit. Lalu, apa dampak dari kejadian tersebut terhadap perusahaan Boeing? Segera setelah kejadian ini, harga saham Boeing turun sebesar 11%. Selain itu, sebanyak 350 unit pesawat yang sudah beredar harus di-grounded untuk mencegah kejadian kecelakaan yang sama. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Boeing untuk mengatasi hal ini? Tidak mungkin pesawat yang sudah dijual akan didaur ulang atau didesain ulang. Perusahaan harus melakukan tindakan untuk menginvestigasi kerusakan teknis apa yang menyebabkan kejadian kecelakaan ini. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencari solusinya, maka akan semakin banyak ketidakpastian biaya yang akan terjadi. Belum lagi kerugian yang mungkin akan ditimbulkan dari risiko tuntutan dari maskapai pesawat ataupun keluarga yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Dalam situasi seperti ini, Boeing mengalami krisis dengan risiko ketidakpastian yang sangat tinggi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian Boeing ini dari perspektif akuntansi? Manajemen Boeing pasti mengalami kesulitan untuk mengestimasi berapa biaya yang harus dikeluarkan di masa depan terkait dengan hal ini, karena memang tidak ada informasi yang tersedia. Karena tidak ada informasi yang tersedia, maka biaya ini harus diestimasi. Inilah peran dari manajemen accounting untuk bisa mengestimasi berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang dihadapi oleh Boeing seperti ini. Jadi dalam hal ini, akuntansi manajemen adalah proses dan sistem yang memungkinkan dihasilkannya informasi baik keuangan maupun non-keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan tiga hal, yaitu perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, dan pengambilan keputusan atau decision making. Kita akan mendiskusikan tiga peran akuntansi manajemen tersebut. Planning berkaitan dengan perencanaan, penetapan tujuan, dan perencanaan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus Boeing tadi, tujuan utama adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Lalu, apa aktivitas yang harus diprioritaskan? Pertama, secara internal, mencari permasalahan teknis yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Kedua, secara eksternal, Boeing juga harus menyelesaikan kewajiban kepada para pihak untuk mengantisipasi tuntutan hukum yang lebih besar di kemudian hari. Pengendalian atau controlling berkaitan dengan pemantauan apakah perencanaan yang telah disusun sebelumnya sudah diimplementasikan. Jika sudah diimplementasikan, apakah sesuai dengan perencanaan? Tetapi jika sudah sesuai dengan perencanaan atau belum diimplementasikan, apa yang menjadi penyebabnya? Decision making berkaitan dengan aktivitas memilih alternatif atau pilihan keputusan berdasarkan pertimbangan yang terbaik bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Dari peran akuntansi manajemen di atas, maka jelas terdapat perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Apa saja yang menjadi perbedaan tersebut? Mari kita diskusikan. Pertama, dari sisi tujuan. Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk mencatat dan menyajikan laporan keuangan berupa transaksi bisnis. Sedangkan tujuan dari manajemen accounting adalah untuk merencanakan, mengendalikan, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, terkait dengan informasi yang disajikan.
Akuntansi keuangan hanya menyajikan laporan berupa keuangan saja, sedangkan akuntansi manajemen mampu menghasilkan laporan berupa keuangan dan keuangan yang memang kadang-kadang juga subjektif. Contoh misalnya adalah tingkat perputaran karyawan yang ada di dalam perusahaan hanya mungkin dilaporkan oleh laporan dari akuntansi manajemen. Yang ketiga terkait dengan orientasi waktu. Akuntansi keuangan dalam penyusunannya didasarkan pada laporan di masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen karena tujuannya untuk melakukan perencanaan, maka orientasinya lebih kepada orientasi untuk tujuan masa yang akan datang. Perbedaan berikutnya terkait dengan pengguna, di mana akuntansi keuangan penggunanya lebih kepada pengguna eksternal, yaitu pemegang saham, bank, maupun pihak pemerintah atau regulator. Sedangkan akuntansi manajemen, para penggunanya adalah internal, dalam hal ini manajer maupun karyawan yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya, perbedaannya pada penyajian laporannya. Akuntansi keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan akuntansi manajemen pelaporannya didasarkan pada kebutuhan internal dari perusahaan. Contoh untuk laporan yang disajikan oleh akuntansi keuangan adalah neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan arus kas. Sedangkan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, contohnya adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, analisis overhead, dan analisis yang lainnya. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus dari akuntansi manajemen? Pertama adalah metode terbaru untuk menentukan cost dari produk atau jasa. Di masa lalu, produk yang dihasilkan relatif homogen dan tidak banyak pesaing yang menghasilkan produk yang sama. Namun, perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah lingkungan bisnis menjadi lebih kompetitif, sehingga mendorong perusahaan menawarkan produk seminimal mungkin dengan kualitas yang sama yang dihasilkan oleh para pesaingnya. Agar perusahaan dapat menawarkan produk atau jasa yang lebih rendah, maka kemampuan untuk menetapkan biaya per produk atau jasa secara akurat menjadi krusial. Contohnya perusahaan logistik di Amerika, United Parcel Service, selama ini dia tidak pernah mampu mengalahkan FedEx karena FedEx memiliki jasa pengiriman semalam atau overnight delivery dengan menggunakan pesawat. UPS melakukan analisis apa saja biaya yang diperlukan oleh setiap aktivitas dalam pengiriman barang menggunakan truk bila dibandingkan dengan pesawat. Proses analisis ini pada akhirnya membuat UPS berani menawarkan produk yang sama dengan FedEx, yaitu jasa pengiriman semalam, namun dalam radius 500 miles atau sekitar 800 km dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan FedEx, karena mereka menggunakan armada truk. Fokus kedua dari akuntansi manajemen adalah meningkatkan value konsumen. Value merupakan perbedaan dari apa yang didapatkan atau dirasakan oleh konsumen, baik secara tangible ataupun intangible, dengan uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Semakin tinggi value yang didapatkan oleh konsumen, maka akan menyebabkan konsumen menjadi puas dan mereka akan menjadi loyal terhadap produk atau jasa perusahaan. Contohnya, saat ini kita bisa membeli produk elektronik, misalnya AC, secara online dengan harga yang jauh lebih murah. Namun, mengapa kita memilih untuk membeli AC di toko yang ada di kota kita? Karena kalau kita membeli dari toko di dekat kita, mereka bisa memasangkan AC, meskipun dengan tambahan biaya. Selain itu, jika ada kerusakan yang masih dalam masa garansi, kita bisa mengklaim dengan mudah dibandingkan jika kita membeli secara online. Artinya, konsumen tidak akan berkeberatan mengeluarkan uang tambahan dari luar harga produk jika keuntungan yang dirasakan itu lebih besar dari apa yang dia keluarkan.
Masih banyak berbagai alat analisis dan metode yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Kita akan mendiskusikannya dalam video yang lain. Terima kasih.